Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sobat kampus dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal dan budaya. Yang akan menjadi pembahasan kita ini cuma dua saja, dua topik cukup ya kita untuk diskusi kita kali ini. Yang pertama kita akan mempelajari atau mendiskusikan tentang budaya, dan yang kedua tentang jenis budaya dan kaitannya dengan komunikasi interpersonal. Kita definisikan dulu definisi budaya itu apa ya. Kalau menurut saya pribadi, teman-teman, budaya itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau yang digunakan oleh manusia, meliputi bisa norma, nilai-nilai, bahasa, tata cara melakukan kehidupan itu kan diciptakan, maka itu jadi budaya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia ya, baik bahasa, nilai-nilai, norma, itu adalah budaya. Yang kemudian dijadikan cara hidup sekelompok orang atau sekelompok manusia tersebut. Maka juga bisa dikatakan kalau budaya itu adalah sebagai kebiasaan orang-orang ya dalam berperilaku atau dalam menjalani kehidupan ya. Yang tadinya kan diciptakan, setelah diciptakan ditemukan gitu ya cara untuk misalkan melakukan sesuatu, maka menjadi budaya tersendiri. Di dalam budaya itu ada proses ya, proses budaya, proses terbentuknya budaya. Ada dua proses di sini, dari kotak warna hijau dan warna kuning kita bisa tahu bahwa proses budaya ini yang pertama ada enkulturasi dan yang kedua ada akulturasi. Enkulturasi itu yaitu proses di mana seseorang berinteraksi ya atau memiliki kebudayaan itu karena interaksi dengan budaya asal dia dilahirkan. Kan semua orang tuh lahir dari orang tuanya, di mana orang tuanya sudah punya budaya dia sendiri. Maka dia akan berinteraksi dengan budaya di mana ia lahir, di mana ia tinggal, dengan cara mempelajari budaya tersebut, memperkuat nilai-nilai budayanya melalui komunikasi, bertanya, misalkan dengan juga dokumentasi. Artinya mencari dokumentasi budaya seperti di buku-buku sejarah, kemudian juga bisa mencari di museum, artefak-artefaknya. Ketika dia berinteraksi dengan budaya di mana ia tinggal, maka dia akan memiliki kesadaran, oh saya ini budayanya budaya A, B, C. Nah, kesadaran akan budaya dia sendiri disebut identitas etnis. Jadi itulah yang namanya enkulturasi. Contoh enkulturasi gini teman-teman, kan setiap orang punya budaya. Saya lahir sebagai orang Sunda. Saya lahir sebagai orang Sunda, tidak semerta-merta pas kecil tuh tahu kalau saya orang Sunda. Saya akan berinteraksi dengan budaya saya sendiri gitu ya melalui komunikasi. Bisa aja karena ngobrol, oh bahasa ibu saya ternyata bahasanya Sunda, jadi saya tahu kalau saya orang Sunda. Dan juga dari sejarah, dari pelajaran modul, misalkan di SD ada pelajaran bahasa Sunda muatan lokalnya. Kemudian juga dari artefak-artefak dokumentasi dari museum gitu ya, peninggalan-peninggalan sejarah Sunda. Jadi melalui proses komunikasi dengan budaya saya tinggal, saya membentuk identitas etnis saya sebagai, oh etnis saya etnis Sunda. Sementara yang kedua ada akulturasi. Kalau akulturasi itu kebalikannya, dia prosesnya itu adalah ketika dia sudah punya budaya Sunda misalkan, tetapi akan bertemu dengan budaya lainnya. Jadi proses terjadinya dua budaya yang bertemu, kemudian saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, maka disebut akulturasi. Karena akulturasi ini terjadi antara dua budaya yang bertemu atau lebih, maka bisa memungkinkan, sangat memungkinkan untuk membentuk suatu budaya yang baru. Contoh, budaya yang berbeda bertemu kemudian menciptakan budaya baru, itu akan menciptakan produk-produk budaya baru. Misalkan makanan. Kan kita tahu banyak makanan yang merupakan ini proses akulturasi. Misalkan kita tahu mie ayam gitu ya. Taunya itu asli dari Indonesia, mungkin seperti itu. Padahal itu kan perpaduan, kalau dilihat dari sejarahnya teman-teman bisa baca sendiri, itu adalah akulturasi proses pertemuan budaya Cina dan Melayu, sehingga kita jadikan sebagai mie ayam. Kemudian kalau misalkan kita tahu ya, kita tahu di Indonesia akhirnya gitu ya, ada ayam geprek gitu kan, perpaduan budaya antara fried chicken dari barat misalkan ya, kemudian sama kita yang suka nyambel maka digeprek lah gitu kan. Dari pakaian saja, baju koko itu kan dari Cina gitu ya, dan Islamnya dari Arab. Jadilah kita Indonesia menciptakan akulturasi produknya, budaya barunya di pakaian, baju koko gitu ya. Bahasa pun bahasa Indonesia itu bukan tidak mesti ya, tapi tidak semata-mata asli dari Indonesia, tapi akulturasi dari budaya-budaya Melayu, dari Inggris, serapannya dari bahasa Arab, dari Belanda gitu ya, dari budaya yang lain, sehingga jadilah bahasa Indonesia. Jadi akulturasi itu adalah proses terbentuknya budaya baru karena interaksi dua budaya atau lebih yang berbeda.
Teman-teman, kita akan bahas lebih lanjut tentang bentuk budaya yang ada di dunia. Itu kan budaya tuh banyak sekali. Cuman di sini untuk memudahkan mempelajari budaya-budaya yang ada di seluruh dunia, seorang peneliti bernama Gerd Hofstede di sini memisahkan atau mengklasifikasikan budaya menjadi dua. Ya, yang pertama adalah budaya individualis dan juga ada budaya kolektivis. Ya, kita akan bahas secara membandingkan budaya individualis dan kolektivis ini gitu ya, dari individualis ke kolektivis gitu ya. Nanti apa aja yang kita perbandingkan poin-poinnya. Pertama dari definisinya dulu kita perbandingkan. Kalau individualis ini budayanya itu mereka lebih mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan kelompok. Kalau misalkan kamu sebagai individu dalam suatu unit terkecil, misalkan keluarga misalkan, kamu akan dihargai pendapat kamu, keputusan kamu gitu ya, akan didewasakan dengan kemandirian. Sementara kalau di kolektivis, kepentingan kelompok itu di atas kepentingan individu. Contohnya dalam unit terkecil sistem sosial adalah keluarga, kamu akan sejak kecil dididik untuk mendengarkan keputusan kelompok. Misalkan dalam memutuskan sesuatu harus bertanya dulu kepada orang tua, mau sekolah di mana, rembukan dulu, musyawarah dulu, mau memilih jodoh yang mana. Misalkan saya ingin menikah dengan si A, si A-nya juga harus sepengetahuan orang tua, apakah orang tuanya setuju, keluarga setuju atau tidak. Itu selalu ngomongin kepentingan kelompok, teman-teman. Dan konteks yang pertama yang akan kita perbandingkan adalah konteks komunikasinya. Mereka maksudnya bukan konteks ya. Poin yang pertama yang akan kita perbandingkan adalah tentang konteks komunikasi. Yaitu komunikasi di individualis itu cenderung komunikasi low konteks atau konteks rendah. Kalau misalkan komunikasinya yang di kolektivis itu cenderung konteks komunikasinya tuh konteks tinggi. Gitu ya. Apa perbedaan dari komunikasi konteks rendah dan komunikasi konteks tinggi? Itu bisa dilihat di kolom sebelahnya yang di kotak warna putih. Nah, kalau low konteks atau konteks rendah, ya di budaya orang-orang yang individualis, itu komunikasi itu didasarkan kata-katanya tuh jelas ya, dan terbuka, dan pesan dikomunikasikan secara langsung. Sementara di kolektivis, dengan konteks tinggi mereka, komunikasi itu didasarkan kepada konteks. Konteks itu situasinya, tergantung pada konteksnya, sedang apa, sedang bagaimana, itu namanya konteks. Situasi gitu, situasional. Kepada relasional tuh hubungan dan pengalaman bersama, dan juga pesannya tuh cenderung bersifat tersirat. Mari kita bahas satu-satu. Komunikasi konteks rendah itu kan dianut oleh orang-orang atau budaya individualis. Contohnya kita bisa lebih permudah dengan menyebutkan negaranya apa saja. Misalkan Amerika itu kan individualis. Kemudian juga Eropa gitu ya, budaya di benua Eropa dan di benua Amerika itu beberapa individualis secara mayoritas. Mereka itu bule ya, berarti kan kita katakan bule ya, karena orang barat cenderung suka dengan kepastian di dalam berkomunikasi. Jadi apa yang mereka katakan di mulut mereka, apa yang mereka komunikasikan itu sudah terangkum semuanya di sana dan tidak lagi ada yang disembunyikan. Karena mereka cenderung konteks rendah, artinya to the point di dalam kata-kata, dan komunikasi secara langsung, semua pesan sudah ada di komunikasi, sudah ada di perkataan itu. Tidak ada yang disembunyikan di sana. Artinya kalau didefinisikan secara luas, dalam banyak hal juga seperti itu. Contoh ketika mereka menyukai sesuatu, mereka akan katakan saya suka. Kalau penampilan seseorang bagus, akan dikatakan itu bagus, dan mereka akan mengapresiasi. Kalau jelek ya akan bilang ini jelek, ini butuh kritik, butuh saran. Mereka tidak bisa seperti orang-orang di kolektivis dengan high contact-nya yang berbelit-belit gitu ya. Maka kita akan lihat, bandingkan kalau high contact itu bagaimana. Nah, komunikasi itu didasarkan pada konteks relasional dan pengalaman bersama dan bersifat tersirat. Ini cenderung berbelit-belit ya. Contohnya kalau misalkan kita ada seseorang yang bandel atau yang nakal atau yang jelek di mata pandangan seorang, orang akan mengkomunikasikannya akan secara berbelit-belit. Tidak bisa kita mengatakan kalau penampilan seorang misalkan jelek, misalkan kerudungnya tidak cocok, kita akan lebih cenderung berbelit-belit gitu ya. Bilang itu ya ini agaknya cocok sih, pas gitu ya. Tapi begini-begini, ada tapinya. Jadi kalaupun mau mengatakan itu jelek, tidak langsung itu jelek, tidak. Tapi harus berbelit-belit dulu. Ini akan berpengaruh komunikasi dalam banyak hal. Kalau kita misalkan lihat di Indonesia itu, contohnya karena Indonesia ini sebagai contoh yang kolektivis, itu kalau mau melakukan apapun, harus dengan kode-kode. Misalkan seorang sedang capek. Duh, saya capek nih, misalkan tuh gak bilang capek, tapi akan dengan kode-kode, aduh, nih, para regel gini gitu ya. Dan kita tuh tahu kalau orang tersebut capek gitu. Jadi banyak simbol-simbol non-verbal di sini. Simbol non-verbal itu juga kalau misalkan contoh, kalau kita lihat di fenomena zaman sekarang, anak muda di TikTok, misalkan ceweknya lagi makan bareng sama cowoknya, pengen minum.
kepedesan, pengen diminumin gitu ya, pengen dikasih, kan so sweet kalau kasih minum, dia kan ngasih simbol, aduh, misalkan. Nah itu kan komunikasi konteks tinggi dengan tersirat, nggak bisa ngomong langsung. Atau misalkan kalau dalam konteks pinjam uang, kita kan muter-muter, nggak bisa langsung, boleh nggak minta tolong pinjam duit, saya ada kebutuhan ini. Enggak, kita tuh kalau orang yang kolektivis nanya dulu kabar, gimana kabarnya, kabar keluarga gimana, sehat-sehat, oh semuanya baik-baik, ujung-ujungnya baru minjem duit. Bahkan minjem duit itu bisa jadi bahasan yang kesekian setelah mau ngajak ketemu juga, ngajak ketemu ngobrol-ngobrol dulu dan sebagainya. Itu sangat berbelit-belit ya. Pokoknya konteksnya itu sangat berbelit-belit kalau yang konteks tinggi itu ya, sukanya basa-basi. Nah kemudian kalau kita bahas lebih lanjut di konteks tinggi atau konteks rendah ini, orang-orang dengan budaya tersebut juga akan ada ngomongin power atau distance. Power distance, maksud saya power distance ini kekuasaan ya, jarak kekuasaan. Orang yang individualis tercenderung konteksnya itu, kok konteks lagi sih, maksud saya power distance-nya itu rendah. Tadi konteksnya juga komunikasinya rendah dan power distance-nya juga rendah. Power distance itu apa? Kekuasaan tuh apa? Jarak kekuasaan tuh. Ini ngomongin bagaimana seseorang memandang power atau dominasi berdasarkan mungkin status sosial, kemampuan, umur, juga kelamin gitu ya. Di sini akan terjadi. Orang-orang yang di individualis, jarak kekuasaan itu rendah, artinya mereka tidak terlalu mementingkan yang tadi, yang sesuatu yang berhubungan dengan power, misalkan dengan umur, dengan kekuasaan, atau dengan jabatan-jabatan tertentu, dengan kelamin. Misalkan dari kelamin aja mereka akan mengusung sama rata, kesetaraan, tidak ada istilah perempuan atau laki-laki lebih unggul. Ataupun dalam senioritas misalkan, tidak ada namanya harus menghormati seseorang karena umurnya, tetapi karena kemampuannya. Memang kalau dia misalkan kompeten ya karena kompetensinya, bukan karena umurnya gitu ya. Sehingga dari sebutan saja istilah you itu tidak ada you untuk yang lebih tua, you untuk yang lebih muda, enggak. Kalau mau bilang Anda dalam bahasa pun mereka terdefinisikan ya, bahwa jelas tidak ada jarak kekuasaan. Ya kalau kamu kepada orang tua mau bilang Anda ya you juga, kata bahasa Inggrisnya you tetap sama gitu ya. Bahkan di beberapa negara yang mereka konteksnya sudah sangat akrab, walaupun sudah sangat akrab, walaupun beda umurnya maksud saya, akan menjadi panggil-panggilan nama gitu ya. Kalau di kita, walaupun sudah akrab, misalkan dengan saudara atau apa gitu ya, kita akan tabu manggil paman kita atau amang kita dengan nama, akan ada imbuhan, ada awalan di depannya. Misalkan amang gitu, atau paman, atau misalkan om gitu ya, akang, teteh gitu, kakak, atau di Sunda tuh aa. Nggak bisa gitu nama gitu, langsung gitu. Makanya kalaupun bilang kamu juga kasar, harus Anda, misalkan saudara. Jadi kalau ngobrol tuh ya, misalkan di Sunda tuh harus ada anjeun, misalkan makan untuk kita, nenda untuk orang lain, tuang, itu jadi dibedakan. Nah dari bahasa tuh ini kelihatan banget kalau kita orang-orang yang kolektivis yang mementingkan kerukunan, kelompok dan lain sebagainya. Itu dari jarak kekuasaan. Kalau di breakdown lebih jauh lagi, misalkan jarak kekuasaan tuh dalam pekerjaan tuh tidak ada senioritas kalau yang kekuasaannya rendah jarak kekuasaannya. Kalau yang tinggi kan senioritas. Orang kalau misalkan lebih pintar, lebih kompeten dari seniornya, tetap harus menghormati seniornya di atas. Ditempatkan yang lebih senior, mangga, yang lebih duluan, yang lebih senior, mangga, misalkan yang lebih dihormati. Walaupun kita lebih pintar, tidak boleh karena kita kolektivis, dan kolektivis cenderung high power distance atau jarak kekuasaannya tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, maka kita tidak boleh dalam pekerjaan menyalip orang yang lebih tua dari kita, harus nunggu dulu. Dalam misalkan kuliah aja ada istilah kakak tingkat, senioritas, ospek dan sebagainya. Maka ospek ini nggak ada di negara-negara individualis. Kalau di Indonesia itu negara-negara kolektivis Asia gitu ya, ada senioritas dan kerjaan dan sebagainya. Begitu. Ya, kemudian yang terakhir setelah ngomongin jarak kekuasaan ini ada yang namanya haptik. Nah, haptik itu sentuhan. Di negara-negara yang individualis biasanya haptiknya justru terbalik. Mereka lebih tinggi, dan yang di kolektivis justru yang haptiknya ini jadi rendah. Kita bahas haptik ini bagaimana mereka mengkomunikasikan atau menganggap sentuhan itu bermakna dalam komunikasi. Contoh ketika komunikasi bersalaman atau greeting ya, sapaan, orang-orang yang di negara individualis tuh lebih menekankan sentuhan. Ketika menyapa pun orang-orang barat, misalkan Eropa, itu sentuhan tuh penting. Bisa itu salaman, bisa itu juga pelukan atau cipikan-cipiki. Kita lihat di negara-negara kolektivis sebaliknya, sentuhannya sangat rendah. Di Indonesia saja ya,
itu sangat tabu kalau misalkan ketemu orang langsung pelukan. Maka ada istilahnya assalamualaikum tuh mungkin mengepakkan tangan seperti ini gitu ya, kayak dari jauh assalamualaikum gitu ya. Kalau misalkan Terus kalau misalkan contoh di negara-negara dengan orientasi individualis, saat bertemu atau saat salaman itu ya, maksudnya dalam konteks sapaan, komunikasi yang melibatkan menyapa atau sapaan itu memunculkan sentuhan sangat intens. Misalkan di barat itu pelukan, cipika-cipiki gitu ya, sama orang baru ketemu pun tidak masalah atau hal yang umum gitu. Sementara kan kalau misalkan di Korea sama di Jepang itu sangat menghindari sentuhan. Mereka menganggap bahwa sentuhan itu intim. Karena sapaan mereka kalau diidentifikasi itu annyeonghaseyo sambil membungkukkan badan. Di Jepang pun juga ohayo sambil membungkukkan badan. Sangat menghindari sentuhan. Dan alih mereka bersentuhan, mereka membungkukkan badan saja untuk menyapa itu. Kan di Sunda juga demikian begini. Punten sampurasun, tidak sentuhan. Itulah bedanya sentuhan di negara individualis dan kolektivis malah kebalikan daripada konteks komunikasi dan jarak kekuasaannya. Kalau jarak kekuasaan tuh ikut ya, kalau individualis tuh low semua, rendah semua, dan kalau sentuhan malah jadi tinggi di individualis. Sementara di kolektivis ketika jarak kekuasaan dan konteks komunikasinya tinggi tapi sentuhannya justru rendah gitu. Dan hal-hal yang belum terbahas dari poin-poin tersebut yang terlewat sebagai tambahan saja, kita lihat dalam konteks keluarga aja ya. Kita ngomongin konteks komunikasi keluarga. Kalau di negara individualis dan kolektivis itu ada bedanya. Kalau di individualis tuh mereka sangat umum setiap hari mengatakan mom I love you, dad I love you so much, gitu ya. Jadi ngomong I love you, sayang tuh hampir tiap hari kepada ibu bapaknya atau sebaliknya kepada anaknya. Kalau di kita di kolektivis, orang-orang yang kolektivis, orang Indonesia itu agaknya tabu ya kalau tiap hari ngucapin I love you, ma aku sayang mama bapak tiap hari. Tidak seperti itu. Di kita itu tidak dalam kata-kata, jadi tersirat gitu ya. Jadi kalau kita sayang kepada ibu bapak kita mungkin dalam bentuk yang lain, dalam bentuk bantuan pekerjaannya atau hadiah uang dan sebagainya. Dan itulah mengapa kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari seorang perempuan tuh di Indonesia tuh selalu merasa kalau suaminya berubah setelah menikah, karena kebiasaan suaminya itu saat pacaran itu dia lebay itu artinya mengada-ngadakan yang tidak biasa, seperti mengatakan I love you, aku sayang kamu, itu kan lebay, kan nggak biasa. Padahal kan kebiasaan budaya Indonesia yang kolektivis itu tidak mengungkapkan dalam kata-kata tapi dalam tindakan, sebetulnya kan tersirat gitu, tidak dinyatakan secara jelas. Maka suami setelah menikah bentuk sayang ya, bentuk cintanya dengan tindakan seperti bekerja, pergi pagi pulang malam, beliin susu buat anaknya, beliin beras, itulah bentuk sayang. Jangan menuntut kata-kata. Jadi mohon para istri, para kaum hawa yang bilang kalau suaminya berubah setelah menikah, bukan berubah tapi kembali kepada habitat aslinya. Budaya kolektivis yang mengungkapkan cinta atau kasih sayang itu bukan kata-kata tapi dengan tindakan gitu. Dan kita pun kalau dalam keluarga kan tidak begitu ya, sama tadi seperti tadi ya, intinya balik lagi ke tadi, poinnya akan berbeda dalam konteks sentuhan. Kalau kita tarik bahas lebih luas diskusinya, dilebarkan kepada mengapa netizen Indonesia lebih barbar ketimbang netizen orang luar barat misalkan. Karena orang Indonesia adalah budaya-budaya kolektivis yang dimana keseharian itu banyak terpendam, kata-kata kekesalan semuanya tidak diungkapkan secara jelas, secara langsung dalam komunikasi. Jadi karena banyak yang dipendam, keluarlah di dunia maya. Karena di dunia maya itu tidak bertemu tatap muka orang secara langsung. Kalau di luar negeri semuanya sudah habis, sudah tersampaikan kekesalan mereka, misalkan ada masalah sama orang langsung diselesaikan dengan kata-kata secara jelas, secara langsung. Jadi ketika di dunia sosial, media sosial itu lebih santun. Ya itulah mungkin ya pembahasan yang lebih luasnya terkait budaya dan komunikasi interpersonal. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pembahasan selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik terkait komunikasi interpersonal. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.